Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih bahwa Kau beri hari yang baru di hari Minggu ini. Di akhir dari tahun liturgi gereja masa biasa, semoga kami diingatkan akan satu hal yang sangat penting dalam hidup kami, kasih. Semoga kami mengembangkan kasih semaksimal mungkin dalam perilaku, tingkah, dan hidup kami masing-masing. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang masa. Amin. Para saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus. Pada tanggal 15 November 2020 hari Minggu biasa ke-33. Minggu terakhir dari masa biasa. Bacaan hari ini berbicara tentang talenta. Tuhan memberikan kepada kita talenta masing-masing sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Nah, para saudara, apa maksud dengan pemberian talenta itu? Kita tahu bahwa talenta biasanya kita tafsirkan, kita mengerti sebagai bakat-bakat, sebagai anugerah kemampuan-kemampuan kita manusia. Dan itu tidak salah, bahwa kita harus mengembangkan segala bakat kita, kemampuan kita, kekuatan kita, daya-daya diri kita, apapun juga, entah bakat dalam bidang musik, dalam bidang seni, dalam bidang pekerjaan, dan segala macam itu. Tetapi itu baru satu sisi. Sisi yang lebih luas adalah bahwa kita dipanggil untuk mengembangkan kehidupan. Artinya apa? Bukan hanya daya-daya kemampuanku, tetapi kehidupan seluruh diriku. Apa saja yang kupunyai, entah itu baik ataupun kurang baik, cacat ataupun tidak cacat, kekurangan atau kelemahan kita, menjadi tantangan bagi kita untuk menjadikan itu lebih baik. Maka kita ingat ketika Yesus ditanya tentang orang yang sakit sejak lahir atau buta sejak lahir. Yesus mengatakan itu terjadi supaya kehendak Allah menjadi terwujud. Justru dengan kelemahan itu kesempurnaan Allah dinyatakan. Tuhan ingin supaya kemuliaannya dibesar lewat kekurangan dan keterbatasan itu. Jadi konkretnya apa? Konkretnya, lihatlah hidup kita sendiri. Lihatlah hidup keluarga kita sendiri. Lihatlah situasi kita sendiri, itu sebagai anugerah. Dan anugerah itu tidak ada yang sempurna. Baik tetapi tidak sempurna. Nah, tugas kita lah menjadikan yang tidak sempurna itu menjadi lebih baik. Ya, katakanlah Anda mempunyai suami, Anda mempunyai istri, Anda mempunyai anak, Anda mempunyai pekerjaan, ya, mempunyai apa saja di sana. Nah, ketidakbaikan itu, ketidaksempurnaan itu seringkali justru menimbulkan entah itu malapetaka, entah itu keributan, entah itu konflik. Nah, disitulah bersama-sama membangun, memulihkan, memperbaiki apa yang kurang baik di situ. Menyempurnakan apa yang kurang sempurna di situ. Dan itulah jadi tugas kita, adalah tugas untuk menyempurnakan. Kita adalah ciptaan Tuhan yang diajak untuk menciptakan yang kurang baik menjadi baik. Ya. Itu yang harus menjadi pegangan kita semua. Ya. Maka saudaraku terkasih, ketika kita melihat hidupku sendiri, hidup keluargaku, situasi di mana aku berada itu kurang baik, di situ kita ditantang. Karena Tuhan menyelamatkan kita, menebus kita dari dosa kita, dari kekurangan kita, dari keterbatasan kita, supaya menjadi lebih baik. Ya, jadi itu yang harus menjadi pegangan kita, saudaraku yang terkasih dalam Kristus. Itu yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita untuk memperbaiki apa yang kurang baik,
menjadi lebih baik di dalam keluarga kita masing-masing. Nah, disitulah tugas kita. Jadi menyempurnakan apa yang harus kita lakukan. Nah, saudara, kehidupan itu adalah anugerah. Kehidupan itu adalah talenta. Tetapi tidak mungkin kita bisa mampu dan bisa menyempurnakan, memperbaiki segala sesuatu itu dengan baik. Apa yang menjadi kunci dari kehidupan itu? Kunci dari kehidupan itu adalah apa? Kasih. Hidup adalah kasih. Ya. Jadi kalau kita ingin menyempurnakan kehidupan, jadikanlah kasih itu menjadi pegangan, menjadi pusat, menjadi tanggung jawab, menjadi suatu tugas, responsibilitas kita untuk membuat kasihku itu menjadi sempurna. Ya. Kasih Anda dan kasih kita bersama menjadi sempurna. Nah, bagaimana cara kasih kita menjadi sempurna itu? Tuhan memberikan kepada kita apa? Yang tidak sempurna itu. Tuhan memberikan kepada kita siapa? Suami yang mungkin rewel, istri yang mungkin cerewet, anak-anak yang mungkin kalang kabut. Jadi cara Tuhan mendidik kita itu seringkali dengan cara seperti itu. Ya. Tapi di tengah pergulatan-pergulatan seperti itu justru kita diperkaya, ya, ditumbuhkan, dikuatkan, dibentuk. Kelemahan-kelemahan kita itu dibentuk. Ya. Jadi itulah anugerah. Jadi pengalaman talenta-talenta yang Tuhan berikan itu adalah supaya kasih Anda dan kasih kita menjadi sempurna di dunia ini. Ya, jadi mencintai apa? Jadi kasih itu ada dua aspek, mencintai Allah dengan sepenuh hati, mencintai sesama dengan seluruh diri kita seperti saya mencintai diri kita sendiri. Nah, kenapa cinta kepada Allah? Karena cinta kepada Allah itu yang membuat kita menjadi sempurna di dalam kasih. Ya, kenapa begitu? Karena seringkali kita punya kecenderungan untuk mencintai apa yang baik, apa yang kita anggap baik, ya, apa yang menyenangkan kita. Tapi sulit sekali mencintai orang yang tidak kita sukai dan tidak kita cintai. Disitulah kita lihat Tuhan, ya, Tuhan Allah yang memberikan secara adil, entah itu orang baik, entah itu orang jahat, entah itu apapun, matahari, bulan, sinar, air hujan, ya, segala sesuatu diberikan oleh Tuhan kepada kita dengan adil. Nah, jadi dengan mencintai Allah itu Tuhan itu menyempurnakan cinta kita itu, gitu loh. Meningkatkan mutu cinta kita bukan hanya secara manusiawi tapi menjadi secara ilahi. Jadi itulah yang dimaksud bahwa kita mencintai Allah dengan sepenuh hati. Kalau kita mencintai Allah dengan sepenuh hati, Tuhan juga akan membantu kita, menolong kita, dan kita menjadi terbuka terhadap cinta kasih-Nya. Dan kita menjadi disempurnakan dalam kasih. Ya. Nah, lalu bagaimana cara Tuhan mendidik kita? Dengan mencintai sesama. Orang yang sama, yang dicintai, yang diciptakan oleh Tuhan itu. Supaya kita mencintai mereka dengan sungguh-sungguh. Lewat mereka, maka cinta kita secara nyata disempurnakan. Sekali lagi, secara nyata disempurnakan. Bagaimana saya mencintai Allah kalau saya tidak mencintai sesama manusia? Nah, saudaraku terkasih dalam Kristus. Jadi intinya Santo Yohanes dari Salem mengatakan pada akhir hidup kita akan diadili oleh cinta kita. Karena itulah maka bacaan tentang talenta itu ditempatkan di akhir dari masa tahun liturgi biasa. Supaya kita tahu bahwa ukurannya saya masuk surga atau tidak bukan karena saya pastor, bukan saya imam, bukan saya bapak, bukan saya presiden, bukan saya ibu, bukan siapa. Tapi sebesar apa cintaku kepada Allah dan cintaku pada sesama manusia. Dan itu dikatakan oleh Yesus sendiri ketika pengadilan terakhir. Yesus mengatakan apa? Apakah engkau mencintai orang dalam penjara, orang tahanan, ya? Engkau mencintai itu? Seberapa besar engkau berada membebaskan orang-orang, membantu orang-orang yang tidak bisa ditolong dan tidak bisa dibantu? Ya.
Jadi saudaraku yang terkasih dalam Kristus, sekali lagi, pada akhir hidup kita, kita akan diadili oleh cinta kita kepada Allah dan cinta kita kepada sesama. Seorang pahlawan namanya, orang Cina namanya Li, cukup besar pengaruhnya dalam pergerakan perjuangan kemerdekaan Indonesia. Tetapi orang sangat sederhana, orang yang luar biasa. Istrinya pendeta. Dan dia merawat, memelihara orang-orang yatim piatu, orang-orang yang tidak punya uang, orang-orang yang sungguh-sungguh miskin. Dibantu, ditolong. Akhir hidupnya, begitu banyak orang yang datang. Bukan orang-orang yang berduit, kaya, mobil, tapi justru orang-orang yang kecil, yang miskin. Itulah kekayaan hidupnya. Maka kita, saudaraku terkasih, Anda dan saya, di akhir hidup kita, mari kita berjuang sungguh-sungguh serius untuk mencintai orang-orang di sekitar kita. Ketika kesulitan itu terjadi, justru itulah kita sedang dibentuk oleh Tuhan. Ketika kita mengalami kesulitan, kita bersujud tunduk kepada Tuhan supaya Tuhan sendiri yang membantu kita. Kita berdoa karena kita tidak bisa mengubah orang lain. Kita tidak bisa mengubah Allah. Allah yang bisa mengubah diriku dan sesama. Sekali lagi, mari saudaraku terkasih, semoga talenta-talenta yang ada dalam diri saya, kita kembangkan segala kemampuan daya-daya kita semaksimal dan sebisa mungkin. Kita kembangkan hidup kita, kehidupan kita menjadi hidup yang lebih baik dimanapun kita berada, sebisa dan semampu kita. Dan kita kembangkan sekali lagi cinta kita yang paling bisa kita berikan kepada orang lain. Terutama untuk orang kecil, orang yang tidak bisa menolong dirinya sendiri. Semoga Tuhan memberkati Anda, melindungi Anda, menguatkan Anda. Dan maaf, renungan saya kemarin baru disebarkan sampai malam hari karena internetnya sedang bermasalah. Mungkin dalam 2-3 hari ini masih bermasalah karena menurut pemiliknya ada sesuatu yang harus diperbaiki lagi. Saudaraku terkasih, mari kita syukuri, kita nikmati apa yang bisa kita nikmati dalam hidup kita. Dan kita perbaiki sejauh kita mampu. Berkat kasih Tuhan. Semoga Tuhan memberkati Anda semua, meneguhkan, menguatkan, dan menumbuhkan kasih yang melimpah dalam hidup saudara. Berkat Tuhan untuk Anda semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.